Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafil Umam. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo. Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pemerintah pusat dan daerah. Baik, kita mengarah pada penjelasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah pemerintah yang memang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pihak tersebut adalah presiden yang dibantu dengan seorang wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Dengan kata lain bahwa pemerintahan pusat dilakukan secara nasional. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan pusat oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini juga didasarkan dengan asas otonomi pemerintah daerah. Baik, pemerintah daerah disesuaikan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan juga prinsip NKRI, yang mana dimaksud dalam Undang-Undang 1945 tiga hubungan yang terkait antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan daerah. Juga tentunya memiliki tugas sendiri. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing. DPRD yang dilakukan berdasarkan otonomi dan juga tugas pembantuan. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang memang didasarkan dengan adanya fungsi yang dimiliki oleh masing-masing kepemerintahan. Dalam hal ini juga keduanya saling mempengaruhi dan juga saling bergantung antara satu sama lain. Dalam hubungan fungsional juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Baik, kita menuju ke asas pusat dan daerah. Yang pertama, asas desentralisasi adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur namun hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Yang ketiga, asas tugas pembantuan merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Tentunya hal ini juga ditunjukkan untuk pemerintah daerah provinsi, daerah, kota, atau kabupaten sekalipun. Baik, kita akan lanjut ke pembagian urusan pusat dan daerah. Yang pertama, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah, provinsi, kota, ataupun kabupaten. Pembagian urusan pemerintahan konkuren harus tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. Yang kedua, urusan pemerintahan absolut. Ini juga sesuai dengan namanya, di mana semua urusan pemerintahan juga menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat. Definisi pusat juga termasuk ke dalam bidang eksekutif, yaitu pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari beberapa masalah dalam bidang politik luar negeri.
pertahanan, agama, keamanan, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang mana sudah menjadi kewenangan yang dimiliki presiden, yang sudah menjadi kepala dalam pemerintahan. Segala urusan tersebut tentunya meliputi semua kerukunan yang ada antara umat beragama, pengembangan kehidupan dalam demokrasi, pembinaan untuk ketahanan nasional, dan masih banyak hal yang lain. Pelaksanaan tugas yang dilakukan antar instansi ini tentunya dalam pemerintahan yang juga berlokasi di wilayah daerah, provinsi, kota, atau kabupaten, dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan umum. Memiliki kaitannya dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.